Diberikan, dikasih lagi uang, beli lagi yang ketiga, diiringi oleh pengemis yang lain. Peminta-minta yang lain. 3 kali. Sampai di rumah, Abdullah bin Umar, siapa itu? Orang yang meminta, berikan kepadanya. 3 kali loh. Sahabat Nabi yang mulia. Didikan Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah bin Umar, suatu hari sakit, radhiyallahu anhu wa ardhahu, lalu memberikan sejumlah uang kepada budaknya untuk membelikan dia anggur. Sebagaimana antum tahu bahwa orang sakit biasanya nafsu makannya hilang. Dan kadang-kadang ada keinginan akan suatu jenis makanan. Betul tidak? Lagi sakit kita pahit, nggak ada nafsu makan, berkurang selera makan. Namun kadang-kadang ingat suatu makanan yang kira-kira enak gitu. Ya, masing-masing kita pasti merasakannya, ingin ini, ingin itu. Itu yang terjadi. Abdullah bin Umar ketika sakit sedang ingin anggur. Lalu menyuruh budaknya dengan memberikan sejumlah uang untuk pergi ke pasar cari anggur. Ketika beli, pulang ke rumah, budak ini diiringi oleh orang yang meminta-minta. Sampai di dekat rumah, Abdullah bin Umar mengatakan, siapa itu yang bersamamu? Seorang peminta-minta yang meminta anggur ini dari tadi, dari pasar saya diiringi. Dia meminta. Saya mengatakan, ini bukan punya saya seorang budak, saya tidak berhak memberimu, ini punya majikan saya. Karena budak tidak boleh memberikan kepada orang lain kecuali dengan izin majikannya. Kata Abdullah bin Umar apa? Berikan kepadanya. Berikan kepadanya. Diberikan kepadanya. Lalu dikasih lagi sejumlah uang, belikan lagi anggur. Kejadian yang kedua terjadi. Dia diiring lagi oleh pengemis lain. Abdullah bin Umar bertanya, siapa itu? Orang yang meminta anggur. Kata Abdullah bin Umar, berikan kepadanya. Berikan kepadanya. Diberikan, dikasih lagi uang, beli lagi yang ketiga, diiringi oleh pengemis yang lain. Peminta-minta yang lain. 3 kali. Sampai di rumah, Abdullah bin Umar, siapa itu? Orang yang meminta, berikan kepadanya. 3 kali loh Pak. Sahabat Nabi yang mulia. Didikan Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin terbaik di permukaan bumi. Karena dididik oleh manusia terbaik di permukaan bumi. Maka jadilah mereka generasi umat Islam terbaik di permukaan bumi. Seluruh sahabat Nabi penduduk surga. Ini akidah Ahlussunnah. Seluruh sahabat Nabi penduduk surga. 3 kali berturut-turut. Ini dia lihat maksimal dalam ketaatan. Indikasi apa? Indikasi ikhlas. Yang keempat, diberikan lagi uang, suruh beli anggur, diiringi oleh pengemis. Sebelum sampai ke rumah, budaknya mengatakan, tolong jangan iringi saya. Ini sudah kali yang keempat. Majikan saya sakit, dia inginkan anggur, tadi saya sudah beli, diminta-minta, sesampai di rumah suruh kasih, udah 3 kali berturut-turut. Kalau kamu ikut, ini yang keempat. Dan saya yakin kalau ia lihat, dia akan berikan ini kepada kamu, nggak makan-makan anggur sampai sekarang. Tolong jangan ikuti saya. Akhirnya sampai ke rumah tanpa ada peminta-minta yang mengikutinya. Bukan karena tak ada yang mengikuti, namun karena dilarang oleh budaknya itu. Sampai di rumah nggak ada yang minta-minta, akhirnya baru dimakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Subhanallah, kisah orang yang ikhlas itu biasanya Allah abadikan. Allah abadikan. Tak ada video, tak ada media yang sangat bisa merekam kejadian itu di zaman Abdullah bin Umar. Di tahun
mungkin tahun 17 Hijriah, 18 Hijriah, 20 sekian Hijriah. Apa medianya? Apa? Dari tahun itu sampai sekarang kisah ini abadi. Allah yang mengabadikannya. Allah tabaraka wa ta'ala yang mengabadikannya. Lihat, ini adalah indikasi apa? Keikhlasan. Maksimal dalam melaksanakan ketaatan. Berikutnya, indikasi keikhlasan adalah istiqomah melakukan sesuatu ibadah. Istiqomah melakukan sesuatu ibadah. Tidak gampang putus. Ini indikasi keikhlasan. Di mana kalau orang melakukan ibadah itu ikhlas, dia akan terus. Dia akan terus. Dia akan terus. Keikhlasannya akan menuntutnya lanjutkan lagi, lanjutkan lagi, lanjutkan lagi. Dan istiqomah melakukannya. Karena indikasi gampang putus itu indikasi tidak ikhlas. Mungkin orang hadir ke majelis taklim hanya gak nyaman sama atasan. Akhirnya hadir majelis taklim karena atasannya ngajak ke majelis taklim. Ya sudah, karena atasan. Atasannya hilang, majelis taklimnya juga hilang. Antum tahu di sebahagian kejadian bahwa sebahagian atasan mewajibkan bawahannya sholat subuh berjamaah. Akhirnya ramai sholat subuh berjamaah karena diperintahkan atasan. Setelah 3 bulan, 4 bulan, atasannya berganti. Datang atasan baru yang tidak mengharuskan sholat subuh berjamaah. Ramai nggak jamaahnya? Ramai nggak jamaahnya? Nggak. Kenapa hilang? Karena nggak ikhlas. Ramai datangnya itu karena atasannya. Kalau bukan karena atasannya, dia nggak akan datang. Maka tidak akan ada istiqomahnya. Beda dengan sebuah tempat yang memang yang datang ke sana orang yang ikhlas, ingin sholat subuh berjamaah. Maka akan terjadi keistiqomahan sholat subuh itu. Keistiqomahan datang sholat subuh itu. Kenapa? Ikhlas karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Jadi indikasi orang yang ikhlas adalah, salah satu indikasi orang yang ikhlas adalah dia istiqomah di dalam amalannya. Di dalam hadis yang sahih, masih riwayat Imam Muslim, seseorang mengatakan, saya akan bersedekah malam ini. Kata Nabi SAW, orang sebelum kalian, dia berniat bersedekah malam itu. Ternyata salah. Malam itu dia ngasihkan sedekahnya kepada orang kaya. Dan keesokan harinya dia tahu bahwa ternyata salah orang. Malam hari dia ngasihkan ke orang kaya. Harusnya sedekah untuk orang miskin. Kemudian dia mengatakan, ya sudah kalau salah, besok saya akan sedekah lagi. Malam berikutnya, ketika dia niatkan bersedekah lagi, dia cari orang dan dia kasih, salah sedekah lagi. Sedekahnya ke pencuri, maling. Kemudian dia katakan, besok saya akan sedekah lagi. Kata para ulama, ketika dia selalu mengatakan, besok saya akan lakukan lagi, ini indikasi keikhlasan. Kenapa? Mudawamah, istiqomah melakukannya walau salah. Tak mudah patah. Tak mudah dipatahkan orang semangatnya untuk melakukan hal yang telah dia niatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Sudah kita katakan beberapa indikasi niat yang ikhlas. Untuk apa? Untuk kita lihat amal kita. Apakah memiliki indikasi itu atau tidak? Kalau kita memiliki indikasi itu, berharaplah kita mudah-mudahan dengan indikasi yang ada, mudah-mudahan niat saya apa? Ikhlas. Mudah-mudahan niat saya ikhlas. Untuk menilai diri kita. Dan jangan dengan indikasi ini kita memvonis niat orang lain. Nggak boleh. Di antara bahasan niat adalah
tak boleh memvonis niat orang. Ah, kamu nggak ikhlas. Nggak boleh. Masya Allah, kamu ikhlasnya luar biasa. Nggak boleh. Kenapa? Bukan ranah kita. Bukan wilayah kemampuan kita. Kenapa? Niat letaknya di mana? Di hati. Bisa nggak kita masuk ke dalam hati orang untuk melihat ikhlas dan tidak ikhlasnya? Nggak bisa. Walaupun kita melihat indikasi, namun kita tidak boleh menebak isi hati. Kita boleh hanya mengatakan ada kemungkinan dia tidak ikhlas. Kenapa? Ada indikasi mengarah ke arah itu. Tapi apa yang ada di dalam hatinya, Allahu a'lam. Kita nggak tahu. Apa yang ada di hatinya, Allahu a'lam. Kita nggak tahu. Maka jangan tebak niat orang. Ada kejadian, seseorang memberikan uang kepada seseorang. 10 juta rupiah. Orang yang diberikan uang 10 juta rupiah ini, lalu kemudian uangnya itu hilang dicuri orang. Hilang dicuri orang atau hilang ditipu orang, sehingga yang 10 juta yang diberikan kepadanya tak bersisa. Dia katakan kepada orang yang memberinya, kamu tidak ikhlas memberi saya. Kenapa antum senyum? Sudah aneh sekali. Orang sudah memberi kepadamu, kemudian engkau salah pilih orang sehingga ditipu atau hilang atau dijamret orang. Ada apa engkau menuding orang lain tidak ikhlas memberi kepadamu? Coba lihat. Dan ini kejadian tidak saya karang-karang, kejadian asli. Ingin menyampaikan kepada kaum muslim dan muslimat, sampai sejauh itu orang menuding orang lain tidak ikhlas. Kenapa dia tidak salahkan dirinya? Dosa apa saya sehingga uang saya hilang begitu saja? Sudah dapat nikmat kemudian diambil oleh Allah dengan cara ditipu orang. Apa salah saya? Apa dosa saya? Kenapa tidak kepada diri? Kenapa menuding orang lain yang melakukan kesalahan? Karena itu kita mendapatkan bencananya. Dan yang dia tuding niat orang. Maka adanya indikasi tidak membolehkan kita menebak isi hati. Dalilnya adalah Usamah bin Zaid di dalam medan perang sedang berperang berduel bersama seorang musyrik. Namanya perang. Ingin mengalahkan atau ingin membunuh. Perang jihad fisabilillah. Muslim ingin membunuh si kafir ingin membunuh si muslim. Itulah dia perang. Ketika terjadi duel, si kafir kalah. Si musyrik kalah. Dan saatnya Usamah bin Zaid menebaskan pedangnya ke leher atau ke tubuh si musyrik. Tiba-tiba dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapapun yang ada pada posisi itu akan sama dengan Usamah bin Zaid. Yaitu, ini orang nggak serius dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Buktinya beberapa detik yang lalu dia ingin bunuh saya. Dia berada dalam barisan orang kufar. Namun karena kalah, siap untuk ditebas lehernya, siap dihujamkan pedang di tubuhnya, mencoba untuk menahan pedang itu dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau dia ikhlas dalam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kenapa ketika saat-saat ini? Dan itu yang terjadi pada diri Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma wa ardahuma, dia menebak ini orang tidak ikhlas. Ini orang hanya tidak ingin, takut ditebas lehernya, takut dihujamkan pedang di tubuhnya, lalu ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapapun yang berada pada posisi itu akan ada hal yang itu pada dirinya. Ada indikasi mengarah ke sana. Indikasi yang sangat kuat mengarah ke sana. Betul atau tidak? Ya. Lalu Usamah bin Zaid melanjutkan pembunuhannya dengan dalih bahwa ucapannya ini tidak benar, indikasinya mengarah kepada tidak ikhlas, akan tapi hanya untuk
takut kena tebasan pedang, ia lanjutkan tebasan pedangnya itu sehingga si kafir mati. Namun di hati kecilnya, benarkah amalan saya tadi? Selesai perang, sampaikan kepada Nabi kita tercinta SAW, yang ada malah dimarahi oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW kepada Usamah bin Zaid, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah? Apakah kamu bunuh dia setelah dia ucapkan la ilaha illallah? Coba lihat. Tebakan niat dari Usamah bin Zaid terhadap niat seseorang, walau ada indikasi kuat mengarah ke sana, tidak diterima oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh menebak apa? Niat orang, nggak boleh. Niat orang biarkan dengan dia. Walaupun ada indikasi dalam hati kita katakan mungkin orang ini tidak ikhlas. Mungkin orang ini tidak ikhlas. Ada indikasi ketidakikhlasan. Mungkin dia ikhlas karena ada indikasi keikhlasan. Tapi memastikan dia tidak ikhlas. Kamu ini ria. Kamu ini ingin dipuji orang. Kamu ini melakukan ini supaya namamu dikenal orang lain. Kamu ini melakukan ini supaya terkenal. Kamu melakukan ini supaya kamu menjadi orang terdepan dalam... Subhanallah, buang semua itu. Ma'asyallahul muslimin. Ma'asyallahul muslimin, tipu daya iblis kepada kita. Tidak kawasan kita untuk mengetahui dan mengklaim isi hati seseorang. Walau ada indikasi. Biarkan indikasi berada pada posisi indikasi, bukan untuk menghukumi isi hati. Bukan untuk menghukumi apa? Isi hati. Kata Nabi SAW, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah? Masih kamu bunuh juga, padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Kata Usamah bin Zaid, innama qalahu tiqa'a. Dia lakukan itu hanya menamengi dirinya dari tebasan pedang ya Rasulullah. Itu indikasinya. Indikasinya kuat ke arah itu. Dia ucapkan itu bukan ikhlas, tapi karena takut pedang, karena sudah kalah, saatnya ditusuk, ia ucapkan. Kata Rasulullah SAW, asyaqaqta qalbah? Apakah engkau telah belah dadanya? Tahu isi hatinya? Coba lihat. Dan ini pelajaran keluar kita sedikit dari bahasan ini. Pelajarannya, kalau sudah kena marah, jangan ngeyel. Tambah jadi. Paham nggak? Kita melakukan kesalahan. Udah jelas salah. Dinasehati atau ditegur atau dimarahi oleh guru, dimarahi oleh atasan, jangan ngeyel. Tambah parah. Biarkan. Udah salah, terima udah. Ini pelajaran berikutnya. Tidak masuk dalam bab ini. Masuk dalam bab yang lain. Kata Nabi SAW, asyaqaqta qalbah? Apakah engkau belah dadanya? Tahu engkau isi hatinya? Karena engkau belah dadanya? Ini menunjukkan tidak bolehnya kita menebak, menghukumi orang lain apa yang ada di dalam hatinya. Muamalah antar manusia cukup dengan zahir. Batin urusan dia dengan Robnya.